Selamat datang di salah satu perkuliahan wajib program studi oceanografi, yaitu Mekanika Fluida OS 2102. Selanjutnya kita akan berbicara tentang Raynaud sama Prandtl number. Raynaud number itu adalah bilangan non-dimensional yang biasanya digunakan untuk melihat apakah pola alirannya itu turbulen atau tidak turbulen. Nah, bagaimana bilangan Raynaud ini bisa mampu menggambarkan pola aliran? Itu karena bilangan Raynaud ini dia membandingkan besarnya inersia yang terkandung dalam sistem, kemudian dibandingkan dengan viskositas atau kekentalannya. Dalam hal ini gaya shearing stress-nya ya dalam kondisi bergerak. Nah, seperti yang tadi sudah disinggung bahwa Raynaud number adalah rasio antara inersia dengan viscosity force-nya. Nah, inersia ini dijabarkan sebagai berikut ya. F sama dengan M kali A, di mana A-nya itu percepatannya itu kita buat sebagai do U do T gitu ya. Sedangkan dari gayanya sendiri adalah gaya tekan di mana di bidang sebelah, katakanlah sebelah barat itu mengalami tekanan P, kemudian perubahan terhadap X, jadi ada P plus delta P per delta X dikali dx ya. Nah, kemudian kita lakukan penyederhanaan sehingga kita mendapatkan bahwa tekanan dibagi dengan katakanlah luasan normal ya, itu sama dengan densitas dikali delta U dikali U dibagi dia normalisasi dari luas. Nah, ini kalau diubah ke dalam bentuk penyederhanaannya dalam bentuk dimensi, kita bisa mendapatkan bahwa gaya inersia adalah densitas dikalikan kecepatan kuadrat. Ya, sebenarnya kecepatan kuadrat ini adalah perbedaan kecepatan dikalikan kecepatan, tapi di sini disimplifikasi sebagai kecepatan kuadrat dibagi dengan L, yaitu L itu tadi sebenarnya ini luasan, tapi ini diganti dengan satuan jarak ya. Viskositasnya adalah sama seperti tadi ya. Ini kalau kita bilang bahwa sama ini di sini ya, do P do X, ini juga do tau do X ya. Tekanan dibagi dengan X harus dibagi dengan luas, tapi di sini normalisasi terhadap bidang tertentu jadi delta X, sehingga kita bisa mendapatkan bahwa viscosity force-nya adalah mu do kuadrat V dibagi do X kuadrat ya. Ini dengan cara memasukkan tau itu adalah mu do V do X, karena ini do berarti ini do kuadrat ya. Nah, ini dipindahkan ke sini sehingga dalam bentuk sederhana menjadi gaya viskositasnya adalah mu kali kecepatan dibagi kuadrat dari panjang ya. Ketika disederhanakan menjadi seperti ini ya. Dan ketika kita teruskan, ini bisa diubah menjadi viskositas kinematik ya. Ini kan viskositas dynamic mu sama densitas. Kalau mu dibagi dengan densitas menjadi viskositas kinematik. Nah, biasanya L ini juga disebut dengan travel length atau diameter of system, sehingga kita bisa ubah menjadi D ya. Nah, V kali D ini sama dengan debit ya. Sehingga persamaan Raynaud itu setara dengan debit dibagi konstanta kinematik viscosity ya. Sebenarnya Raynaud number itu cukup membingungkan. Kenapa cukup membingungkan? Karena Raynaud number itu bisa berubah dalam kondisi geometrik yang berbeda ya. Kondisi yang sama maksudnya dia punya inersia dan viskositasnya sama, tetapi ketika berubah geometrinya dia berubah. Misalnya kayak gini. Ada suatu aliran ya, dia itu dihitung bahwa Raynaud number-nya itu masuk laminer. Kemudian ketika kita mengubah bentuknya geometrinya, nah itu menjadi aliran turbulen. Itu disebabkan ketika kita menghitung itu kita melakukan pendekatan debitnya. Kalau debit di sini ada mulai masuk D-nya, diameternya, artinya kita bisa melihat debit di titik tinjauan kita di sebelah sini berbeda dengan yang di sini, sehingga dia alirannya menjadi turbulen. Nah, ini yang sedikit membingungkan gitu ya. Padahal pada awalnya kalau tidak ada perubahan geometri dia sama. Nah, jadi konsep tentang Raynaud ini ketika berhubungan dengan debit harus melihat situasi geometri dari kajian kita ya. Nah, ini klasifikasi Raynaud number. Sebenarnya klasifikasinya ini tiap textbook itu ada beberapa perbedaan ya, tapi yang jelas kalau laminar flow itu kalau Raynaud number-nya itu
dia lebih kecil dari 2000. Sebagian textbook bilang lebih kecil dari 2300. Nah, ada transition atau unstable flow, itu antara 2000 atau 2300 sampai dengan 4000. Ada yang bilang juga sampai 5000. Tapi di atas 4000 gitu ya, itu dia merupakan aliran turbulen. Nah, jika inersia sistem itu besar, ya, dia cenderung untuk bergerak cepat dan bisa jadi tidak stabil. Namun jika fluidanya kental, di mana viskosnya juga besar, maka gesekan antar lapisannya juga besar gitu ya, sehingga transfer momentumnya itu kecil. Dia cenderung untuk tidak menjadi turbulen. Ya, itu mengapa Reynolds number bisa menggambarkan apakah aliran itu turbulen atau tidak. Yang kedua adalah Prandtl number. Prandtl number itu menunjukkan ketebalan boundary layer yang dapat efektif mendifusikan panas. Dalam persepsi kita tentunya kalau boundary layernya tebal, maka tentunya difusi panas akan lebih sulit ketimbang yang memiliki boundary layer tipis. Namun ada kalanya ini boundary layernya tipis, namun dia tidak efektif mentransfer panas. Atau bahkan sebaliknya, boundary layernya tebal, tapi dia cepat mentransfer panas. Nah, inilah yang membingungkan. Oleh karena itu, untuk melihat dominasi momentum dan difusi panas, diberilah konsep Prandtl number ini. Prandtl number akan bernilai lebih besar dari 1 jika difusi momentumnya itu dia lebih dominan dari panas. Dan panas sulit terdifusi, sehingga thermal boundary layer-nya tipis, tidak sedominan velocity boundary layer. Prandtl number juga akan bernilai kurang dari 1 jika difusi panasnya itu dia lebih dominan, sehingga thermal boundary layer lebih tebal daripada momentum boundary layer. Gitu. Jadi Prandtl number ini adalah perbandingan antara momentum diffusivity dengan heat diffusivity. Oke, terima kasih.